Bab 952. Yuan Jinsu tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu, dan buru-buru berkata kepada kekasih di ujung telepon, "Apakah kamu tahu apa yang saya lakukan di sini?" Xiao He ditangkap oleh mereka. "Aku ingin kau kembali." Suara di ujung lain telepon masih dengan keras kepala berkata dengan suara rendah. "Xiao He, apa kau tidak ingat Xiao He? Terakhir kali aku naik pesawat, aku mengalami serangan jantung ketika kembali dari Qinghai. Seandainya bukan karena Xiao He, tulang lamaku pasti sudah hilang." Yuan Jinsu berkata dengan suara yang dalam, "Orang tua yang jahat, tidak bermoral, segera melupakan mereka." Dalam hati Yuan Jinsu, menerima kebaikan orang lain harus dikenang seumur hidup, belum lagi kebaikan besar dalam menyelamatkan nyawa. "Saya ingat itu." "Ingat? Tidak apa-apa. Apakah kamu mengatakan saya tidak bisa datang?" Kebetulan Yuan kecil ini tidak mendengarkan saya, dan dia tidak melepaskan orang, jadi katakan padanya. Yuan Jinsu berkata dengan marah, "Dan tahukah kamu mengapa Xiao He ditangkap? Karena dia membunuh orang jahat." "Oh, semuanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan." Suara di ujung telepon menghela nafas tak berdaya, lalu merendahkan suaranya dan mengatakan sesuatu kepada Yuan Jinsu dengan suara rendah. Mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, wajah Yuan Jinsu berubah dalam sekejap, dia diam beberapa saat, lalu menutup telepon dengan putus asa, tangannya juga turun, wajahnya kusam dan dia tidak berbicara. "Nenek, ada apa?" Ekspresi Li Qianying menjadi tegang saat melihat ini dan buru-buru bertanya. "Qianying, nenek tidak berguna, aku tidak bisa menyelamatkan Jiarong." Nada suara Yuan Jinsu rendah, dengan rasa ketidakberdayaan dan kesedihan yang samar, dan ekspresinya tak terkatakan dan kesepian. Kulit Li Qianying berubah dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa, bahkan Anda dan kakek. Keduanya. Yuan He menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan berkata, "Yuan tua, tahukah kamu bahwa saya tidak berbohong kepada kamu sekarang? Meskipun saya memiliki beberapa kesalahpahaman dan konflik dengan Xiao He di masa lalu, saya bukan orang yang berhati serigala." Yuan He tahu Xiao He adalah departemen pesawat militer. Banyak yang sudah saya berikan, dan banyak manfaatnya juga saya peroleh. Apalagi beliau juga merupakan pilar generasi muda departemen pesawat militer kita. Itu harapan departemen pesawat militer untuk masa depan. Untuk umum dan swasta, bagaimana mungkin saya tidak mau membantunya, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah Yuan Jinsu tenang, mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Karena Xiao He tidak bisa dibawa bersamaku hari ini, aku selalu bisa melihatnya." Yang ini. Yuan He tiba-tiba terlihat tertekan. "Tidak bisakah kau melihatnya? Mungkinkah wanita tua milikku dan Qianying serta seorang gadis kecil masih bisa mencuri orang dari pesawat militer yang bermartabat?" Yuan Jinsu berteriak dengan marah, dan dadanya membungkuk dengan keras, jelas sangat marah. Yuan He Seng takut Yuan Jinsu akan marah, dan rasa bersalahnya akan serius, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan mengantarmu menemuinya, tapi jangan terlalu lama." Dengan mengatakan itu, dia dengan cepat memimpin Yuan Jinsu dan Li Qianying keluar. Lin Yu sedang berbaring di tempat tidur dengan bosan dan melihat ke langit-langit saat ini, mengulangi dalam pikirannya kunci latihan tubuh murni ini sudah ke-22 kalinya dia menghafalnya dalam 7 hari ini. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa di dalamnya, dia menghafal semua rahasia dan rahasia yang berhubungan dengannya, sambil memperkuat ingatan, dia juga memahami metode tersembunyi. Untuk orang biasa, terkurung dalam ruang seperti itu, bahkan tidak ada orang untuk berbicara, dan itu sudah runtuh, tetapi untungnya, Lin Yu memiliki pikiran yang tenang, meski dia beberapa hari ini, meskipun dia kesepian, itu sama biarkan hatinya menjadi sangat damai, dan memiliki cukup waktu untuk meneruskan metode rahasia yang diteruskan kepadanya oleh nenek moyangnya dan beberapa buku kuno tentang seni mendalam yang berhubungan dengannya di kemudian hari.
Tanpa disadari, kemampuannya juga meningkat dalam beberapa hari ini, terutama Zigang Chuntian, yang terus memasuki ranah Zongcheng. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari luar pintu, kemudian pintu ruang interogasi dibuka, dan beberapa sosok masuk. Lin Yu tiba-tiba duduk, dan sebelum dia bisa melihat siapa itu, dia menjadi bersemangat untuk pertama kalinya, karena ini adalah pertama kalinya begitu banyak orang datang ke sini dalam beberapa hari. Ketika dia melihat orang-orang yang datang adalah Li Qianying dan Yuan Jinsu, ekspresinya langsung terangkat dan dia sangat gembira. Dia bergegas ke kaca dan berkata dengan gembira, "Nenek Yuan, Qianying, kenapa kamu ada di sini?" Yuan Jinsu senang ketika dia melihat punggung Lin Yu, tetapi segera jejak kesedihan muncul di matanya, dan kabut samar muncul. "Jiarong, Nenek Yuan dan aku di sini untuk melihatmu." Senyum di wajah Li Qianying juga menghilang sedikit. Mereka ada di sini untuk menyelamatkan Lin Yu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka hanya akan menjadi kunjungan pada akhirnya. Kesedihan yang tak terkatakan melonjak di dalam hatinya, melihat lapisan kaca yang memisahkannya dari Lin Yu. Dia merasa seolah-olah dia telah dipisahkan menjadi dua dunia. "Jiarong, apakah kamu mengalami kesulitan di sini?" Yuan Jinsu bergegas dan bertanya dengan prihatin. "Tidak pahit, apa pahitnya menawarkan makanan enak di sini?" Lin Yu tersenyum dan berkata, "Aku hanya sedikit merindukan keluargaku. Aku ingin tahu apakah Jiang Yan, ibuku, dan ayah mertuaku baik-baik saja." Dengan itu, dia menoleh dan menatap Li Qianying, dengan sedikit pertanyaan di matanya. "Saudari Jiang Yan dan paman serta bibi sangat baik." Li Qianying buru-buru mengangguk dan berkata dengan lembut, "Saudara Li berbohong bahwa Anda pergi ke selatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyelamatan darurat rahasia, dan tidak dapat menghubungi anggota keluarga Anda, dan untuk sementara berbohong kepada mereka, tetapi saudari Jiang Yan tampaknya curiga. Saya menduga dia telah menebak sesuatu, tetapi karena dia takut paman dan bibinya khawatir, dia selalu berpura-pura tidak tahu." Lin Yu merasa masam ketika dia mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saat mengkhawatirkan dirinya sendiri, saat bersembunyi dari orang tuanya, Jiang Yan sebenarnya adalah orang yang paling sedih sekarang. "Qianying, kamu bisa memberitahu Sister Yan dengan jujur setelah kamu kembali. Meskipun aku tidak bisa pergi untuk saat ini, hidupku aman, dan ada orang yang melayani 3 kali makan sehari, jadi hidupku gratis dan mudah. Tapi karena aku tidak bisa menelepon ke dalam, aku juga tidak bisa menghubunginya." Lin Yuhong dan Li Qianying mengatakan bahwa di ruang interogasi, tidak mungkin untuk melakukan panggilan, dan bahkan jika dia dapat melakukan panggilan, dia tidak memiliki ponsel. Ketika dia terkunci, semua barang miliknya kecuali pakaian disita, dan selama ini Yuan He selalu menghindari melihatnya, jadi dia tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Saat berbicara, Lin Yu melewati lubang bundar yang disediakan di kaca, dan tersenyum pada Li Qianying, "Kamu memberikan ini padanya untukku dan biarkan dia menyimpannya untukku. Saat aku keluar, biarkan dia secara pribadi mengembalikannya. Berikan padaku." Li Qianying dengan cepat mengambil apa yang ada di tangan Lin Yu dan mengangguk dengan penuh semangat. "Jiarong, nenek tidak berguna." Yuan Jinsu berkata dengan nada mencela, "Nenek tidak bisa menyelamatkanmu." Hati Lin Yu mencelos saat mendengar perkataan Yuan Jinsu. Dia tahu apa identitas Yuan Jinsu. Jika Yuan Jinsu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka kali ini mungkin sangat buruk, tapi dia segera menyapu ketidakbahagiaannya. Tersenyum dengan ekspresi yang menginspirasi, "Nenek, setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Saya melakukan segalanya dengan hati saya sendiri, bukan untuk hasil. Pada akhirnya, apakah itu baik atau buruk, ada beberapa hal yang harus saya lakukan atau lakukan." "Bagus." Yuan Jinsu terus mengangguk, air mata mengalir di matanya. Darah di hatinya melonjak. Dalam lingkungan yang diblokir ini, dia hanya merasa semakin tertekan di dadanya,
dan tidak bisa tinggal lebih lama lagi, meninggalkan Lin Yu untuk mengatakan, jaga dirimu dan jaga baik-baik, lalu berbalik dan keluar dengan cepat. Air mata tidak bisa lagi menahan, meledak di tanggul. Wanita tua, aku akan memberikannya padamu. Yuan He buru-buru mengikutinya. Aku tidak perlu kamu mengirimkannya. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah masuk ke rumahku lagi. Yuan Jinsu tersedak seperti anak kecil dan pergi dengan cepat dengan lambaian tangan, menyeka air mata. Yuan He berhenti, melihat punggung Yuan Jinsu, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Setelah Yuan Jinsu keluar dari pesawat militer, Li Qianying dikirim kembali ke proyek rekayasa biologi Li oleh Yuan Jinsu. Begitu Li Qianying memasuki gedung perkantoran, dia melihat sosok yang dikenalnya duduk di area longe lobi dengan keadaan kesurupan. Kakak Jiang Yan. Li Qianying berseru segera setelah melihat sosok ini, dan berlari dengan cepat. Pousan Saddles. Jiang Yan tampak cemas dan buru-buru menyapanya. Dia meraih tangan Li Qianying dan berkata dengan cemas, saya mendengar bahwa Anda pergi untuk meminta seseorang untuk menyelamatkan Jiarong. Apakah Anda mengeluarkannya? Ekspresi Li Qianying sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Jiang Yan, dan dia sedikit kabur. Jangan berbohong padaku, saudara Li telah memberitahuku segalanya. Jiang Yan berkata dengan cemas, aku di sini untuk menunggumu. Jiarong belum bisa keluar. Ekspresi Li Qianying menjadi gelap, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, dan kemudian memberitahu Jiang Yan dengan jujur tentang kunjungannya ke Lin Yu. Pernahkah kamu melihat Jiarong? Apakah Jiarong baik-baik saja? Dengan sedikit tangisan dalam suara Jiang Yan, dia sekali lagi dengan kuat menggenggam tangan Li Qianying, terlihat sangat gugup. Sangat bagus, tapi tidak ada kebebasan untuk saat ini. Tapi dia bilang dia pasti akan keluar untuk bersatu kembali denganmu. Li Qianying berkata bahwa dia mengambil apa yang telah diberikan Lin Yu padanya, dia memintaku untuk memberikan ini padamu dan membiarkanmu menyimpannya. Saat kita bertemu, dia akan memintanya kembali. Jiang Yan terkejut sedikit, dan dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambil apa yang dipegang Li Qianying. Setelah dia melihat apa yang ada di tangannya, tubuhnya tiba-tiba bergetar, air mata turun dalam sekejap, kenangan seperti api, dan dia langsung menembus tahun-tahun yang berat, menarik pikirannya kembali ke rumah kemuliaan beberapa tahun yang lalu. Hari di mana dia baru saja bangun dari keadaan vegetatif juga merupakan hari di mana seluruh hidupnya berubah secara dramatis. Ada sinar matahari bersinar dari jendela, jatuh di telapak tangannya, dan ada tali merah yang memakai inti buah persik tergeletak dengan tenang di telapak tangannya yang putih dan lembut.